Bertemu lagi dengan saya Saskia bersama menonton wisata pada episode My Daily 4. So ya, sebelum kita mulai dari 5 ya. Sebelum kita mulai, tadi saya ngasih info ke kalian semua bahwa ternyata jadi selama dari akhir Januari tahun ini ada banyak film layar lebar akan tayangkan di SCTI SCTV. Tapi yang 2 hari itu tanggal 29 itu kan berhadapan guys. Sebut saja di SCTV itu ada tentang air mata sejadah. Ini yang baru tayang itu akan ditayangkan di SCTV itu karena kan dari jam setengah satu sampai jam setengah lima. Kenapa sih? Karena gue pengen rencanain udah aku booking film lebarnya tuh di ini ya. Aku udah lama booking film lebarnya di kalender ya, tapi waktu nggak aku nggak di deskripsi karena kan gini. Jadi lumrahnya itu kan air mata dan bisa jadi istilah frekuensinya kalau kan dua-dua konsepnya sama, tentang religius, tentang konsentrasi sama, tapi mungkin beda PH ya. Tapi akan berhadapan juga dengan film lebar SCTI-nya seperti Walter versus Menantu dan 172 Days yang tayang pernah dari SCTI ya, jumlahnya sama. Bagaimana sih pendapat kalian? Nah, kalian pilih yang mana? Kalian silahkan cek kalian cek aja di website MSC Guide ya, ataupun kalau misalnya belum ada, kalian bisa di situ. Tapi kenapa sih saya menonton itu mesti di Bandung, mesti hari ini latihannya? Karena gini, kan tanggal 25 tanggal 25 apa ya namanya? 25 Januari itu aku berencana ke Bandung untuk menghadiri kondangan. Tapi mungkin ada bertanya-tanya, kalian kebayang gak waktu tahun di September lalu kamu nggak nonton 2 film lebar itu ya, tapi urutannya kebalik. Tapi mungkin di tahun ini sama, ya mungkin kemungkinan tahun ini sama aja ya, karena mungkin kalau misalnya film Emma sudah datang di video, kenapa sih tidak bisa? Karena buat dari itu kalian bisa menonton wajibnya lewat HP kalian ataupun di video. Tapi mungkin kalau kalian tidak mempan untuk mendownloadnya, silakan kalian rekamnya ke Bandicam. Tapi kalau commercial break di stop ya. Tapi kalau mau cepet, kalian bisa cek di Dailymotion untuk cari ketik film layar lebar yang mau kalian tonton. Karena kenapa? Karena kan kalau udah jadi seperti ini itu baru ya. Tapi berapa sih durasi film layar lebar yang di SCTV itu? 4 jam. Jadi mulai dari jam setengah 1 sampai jam setengah 5 ya. Tapi jika tergantung kalau dari SCTV itu kan jam 12.15 sampai jam 14.45. Jadi totalnya itu adalah 4,5 jam. Jadi planningnya apa sih habis dari acara ini? Tentu saja opini-opini kalian bayangan sih dari kalau film lebar Islam Mirror sama itu tuh, kalau jika digabungin dengan opini-opini movie-nya yang dua yang Game Memula sama Chris Tunggal, itu totalnya adalah totalnya jika dijumlahkan adalah 10 jam, sama kayak waktu Maulid Nabi itu. Sekarang jadi itu aja untuk pembahasan untuk hari ini ya. Tapi mungkin sebut itu. Nah, memblokir tentang ini. Kita akan membahas tentang memblokir video porno dan judi ya. Konten website porno. Jadi kita tahu bahwa website porno dan judi merupakan satu website yang tidak sangat diharamkan di dunia sosial media. Karena pornografi itu juga merupakan hal nafsu tubuh, melainkan erotis dengan nafsu berahi, tidak ada peduli Nasrani ataupun Islam. Begitu juga dengan judi online, tidak peduli jenis judi apapun, judi online atau game-game yang bertemakan judi itu jangan sangat tidak boleh guys, tidak boleh dan tidak boleh diedarkan karena itu melanggar hukum. Apa sih manfaat kaidah tersebut? Memblokir kepada pemerintah. Kita sebagai muslim harus menyadari bahwa pornografi itu pornografi itu adalah suatu tangan yang sangat haram dan juga bisa berujung dengan pelacuran dan prostitusi loh. Dan tidak hanya itu saja, prostitusi yang itu juga harus diblokir pemerintah supaya kita untuk menyelamatkan nasi muda dari pengaruh hal-hal yang buruk. Misalnya nih bagi kalangan anak SMA, kan kalangan anak SMA tuh kan sangat harus membedakan betul mana perbuatan yang buruk, tapi bagai kesulitan terfatal itu salah pergaulan. Misalnya menonton film porno, menonton porno atau menggunakan website pemain game konsep porno itu supaya ini guys memberikan kesenangan. Tapi kalau jika teman-teman itu bisa melanggar hukum, begitu atau juga memamerkan foto sosmed yang membacakan baju membuka aurat ya, terutama kalangan muslim. Tapi kalau Nasrani juga sama. Nasrani kan juga harus dipandang auratnya tuh supaya tetap melanggar kodrat. Tidak kemudian sebab blokir website judi. Nah, mungkin website atau kayak iklan judi itu kan jangan diharamkan nih. Tapi kalau solusi yang terbaik untuk alternatif yang lebih simpel adalah mendownload extension adblock supaya tidak muncul dengan hal iklan. Begitu juga dengan dengan website juga. Jadi harus memblokir game online ya yang bertemakan judi ataupun aplikasi judi supaya tidak dilakukan pemerintah. Nah, apa sih kesimpulan dari vlog ini? Jadi kalau kita memblokir oleh pemerintah itu membuat kita tuh harus menghargai hukum ITE, terus juga menghargai norma masyarakat dan juga membantu mendapatkan pergaulan yang lebih layak. Tidak boleh hal yang jelek-jelek supaya tidak pada kasus hukum. Karena memang zaman sekarang itu tuh banyak kasus perceraian itu mulai marak terjadi karena judi online ataupun karena prostitusi online ya. Maka dari itu segera mintalah kepada pihak berkuasa untuk melaporkan itu dan meminta untuk memblokir ya.
memblokir website porno dan judi supaya tidak terjerumus hal-hal yang buruk. Oke, untuk kali ini juga bisa bermanfaat. Dan seperti biasa tuh follow semua komen sudah aku tahu bagaimana dari kalian, bagaimana mendapatkan tanggung apa solusi terbaik buat kalian untuk memblokir website atau aplikasi porno dan judi oleh pemerintah. Terima kasih